Halo Gigiters, balik lagi sama saya Arya dan ini dia Oppo Reno 4F. Ya, ngelihat tren dimensi smartphone yang makin kesini makin bongsor, pas nyobain Oppo Reno 4F ini kayak dapat pengalaman yang berbeda. Bawa smartphone ini kemana-mana tuh kayak berasa nggak nambahin beban hidup ya. Disimpan di saku celana nyaman dan nggak sesek. Terus disimpan di pouch juga nggak ngabisin banyak ruang. Nah, bisa dibilang Oppo Reno 4F ini adalah salah satu smartphone resmi yang punya ukuran bodi paling ringkes, enteng dan juga tipis. Tapi ini smartphone nggak cuma sekedar jualan body seksi doang ya. Ada beberapa hal menarik yang saya temuin setelah 1-2 mingguan pakai smartphone ini. Apa aja itu? Oke, sebelum hands on, ayo kita lihat dulu penampakan box Oppo Reno 4F yang lagi-lagi cukup menarik perhatian. Kesannya fun banget ya, ada gambar-gambarnya yang rame dan ini anak muda banget sih. Nah, di dalam kotak ini ada unit smartphone-nya, yaitu Oppo Reno 4F, dan ini warnanya metallic white. Sebenarnya ada satu varian warna lagi, yaitu warna matte black. Ini buat yang suka warna-warna kalem. Lanjut, ada kotak di dalam kotak yang isinya ini ada buku panduan, kartu garansi, terus dapat silicone case juga. Dan gak ketinggalan, ada SIM ejector yang nyantol di kotaknya. Untuk kabel USB-nya ini udah USB Type-C. Dan yang terakhir, ada charger atau adapter yang punya output di 18 watt. Oke, jadi itu aja isi dari box Oppo Reno 4F. Tipis dan juga enteng. Ya, mungkin itu kesan pertama saya pas nyobain Oppo Reno 4F ini. Asli sih, ini entengnya ngajak bercanda banget. Jadi biasanya kan saya suka nyimpan smartphone itu di saku celana. Dan si Oppo Reno 4F ini tuh kadang suka bikin panik sendiri. Ya karena saking tipisnya, pas saya simpen di saku celana, itu kayak nggak berasa jendol gitu, nggak berasa sesek. Jadi mikirnya udah yang negatif-negatif. Takut hilang lah, takut jatuh di jalan. Padahal ya cuma nyempil di pojokan saku. Ya nggak heran sih, soalnya dari segi dimensi, ini smartphone bener-bener ringkes banget. Jadi Oppo Reno 4F ini punya bobot kurang lebih 164 gram. Dan sampai saat ini nih, kayaknya belum ada smartphone resmi lain yang bobotnya seringan Oppo Reno 4F ini. Terus dari segi ketebalan, ini tebalnya cuma 7,48 mm. Ya, dengan desain atau dimensi sekompak ini, asli, pakai Oppo Reno 4F ini tuh enak banget di genggaman. Mantep gitu loh. Dan ini buat kamu nih, tim-tim rebahan yang suka nonton film sambil mager-mageran di kasur, ini bawa smartphone ini lama-lama tuh nggak bikin tangan pegel juga. Nah, selain bodi yang ringan, bodi yang tipis, yang saya suka dari Oppo Reno 4F yaitu di permukaan bodi belakangnya. Ya, meskipun ini warnanya cukup gonjreng atau terang gitu, tapi ini bukan glossy ya bodinya. Pas saya raba-raba ini tuh bodinya matte atau ngedoff. Dan sekarang tuh kayaknya jadi favorit baru ya atau tren baru ya, smartphone dengan bodi belakang yang matte atau ngedoff ketimbang glossy. Karena biar gimana pun juga bodi belakang yang ngedoff kayak gini tuh ya gak gampang kotor, gak gampang kusem, gak licin, dan yang pasti gak gampang kegores. Oh ya, ngomong-ngomong soal compact, sebenarnya layar smartphone ini nggak mini-mini banget. Jadi ukuran layar Oppo Reno 4F ini itu sekitar 6,43 inch. Dan ini masih kategori cukup lebar buat dipakai nonton film atau main game. Nah, ruang depan ini bener-bener dimaksimalin buat layar. Termasuk udah pakai desain dual punch hole display. Yang mana punya 2 kamera depan dan nyatu sama layar. Tepatnya di pojok kiri atas. Sementara untuk panelnya, Oppo Reno 4F ini masih kompakan dengan saudara-saudaranya, yaitu pakai panel Super AMOLED. Nah, ngobrolin Super AMOLED kayaknya susah nih buat bilang B aja. Ya, karena layar ini tuh bener-bener ngasih pengalaman visual yang jauh lebih baik ya dibandingin layar IPS LCD.
baik itu dari segi ketajaman sampai dengan warnanya. Ya, warna Super AMOLED itu tuh bener-bener kental lah, pekat, terutama untuk warna-warna yang gelap ya, dan jadi hemat energi juga ketika kita pakai warna-warna yang gelap, karena nggak ada teknologi backlight di sini. Jadi jelas ya, layar ini buat dipakai YouTube-an atau dipakai buat streaming Netflix udah auto cakep lah. Terlebih buat Netflix kan juga bisa streaming dengan resolusi Full HD, karena smartphone ini juga udah ngantongi sertifikasi Wideframe L1. Terus enaknya panel Super AMOLED itu pas kita pakai di bawah terik matahari, itu tampilannya masih kelihatan jelas banget ya. Jadi saya pakai buat scroll timeline sosial media di bawah terik matahari, itu tulisannya tuh masih kebaca dengan jelas dan enak. Nah, selain ngasih pengalaman visual yang lebih cakep, layar Super AMOLED di Oppo Reno 4F ini juga ngasih beberapa fitur eksklusif yang mungkin nggak akan kamu temuin di smartphone lain yang layarnya masih IPS LCD. Salah satunya yaitu teknologi fingerprint atau sensor sidik jari yang udah ada di layar. Dan ini juga udah hadir ya di Oppo Reno 4F. Jadi teknologi sidik jari di layar itu makin kesini makin nunjukin kemajuan ya yang signifikan. Dari yang awalnya itu lemot banget, sekarang tuh responsivitasnya udah lebih cepat, lebih ngebut, dan bisa bersaing lah dengan fingerprint scanner yang nempel di bodi secara fisik. Termasuk di Oppo Reno 4F ini. Pas saya cobain unlock smartphone pakai sidik jari di layar, ini asli sih ngebut banget. Nah, selain itu ada juga yang namanya fitur Always On Display. Jadi buat kamu yang nggak pengen ketinggalan notifikasi meskipun layarnya mati, ini fitur kebantu banget sih. By the way, Always On Display di sini temanya macem-macem ya, dan bisa kamu pilih sesuai selera dan juga kebutuhan. Model jamnya sendiri juga bisa dipilih nih, ada yang analog, ada yang digital. Dari desain keseluruhan, mungkin yang cukup bikin salah fokus itu di desain kamera belakangnya ya, yang bentuknya agak beda nih dari Reno 4 series yang lain. Nah, di Reno 4F ini, bentuk kameranya tuh ngotak persegi, yang di dalamnya ada 4 kamera dan disusun dengan formasi 2x2. Kalau menurut saya sih, desain kamera kayak gini tuh kelihatan lebih fun ya, dan ya kekinian lah untuk sekarang ini. Sementara untuk konfigurasi kameranya, ini ada kamera utama dengan resolusi 48 megapiksel, terus ultra wide dengan resolusi 8 megapiksel, dan sisanya ini adalah 2 kamera pembantu, yaitu kamera mono dan kamera depth sensor yang sama-sama kompakan pakai resolusi 2 megapiksel. Hasil jepretannya cukup nyenengin sih, warnanya tajam, detail di objek juga bisa ditangkap dengan baik. Oh ya, saya biasanya ngaktifin fitur AI-nya buat dapetin warna yang lebih gonjreng dan nyesuaiin sama objek yang lagi diambil. Foto-foto kayak langit biru atau warna gonjreng di bunga atau daun-daunan itu kelihatan lebih enak dilihat tanpa harus diedit sana-sini lagi. Intinya udah auto cakep lah buat dipamerin di media sosial. Terus lensa ultrawide-nya juga nggak kalah menarik nih. Terutama buat kalian yang suka banget ngabadiin foto-foto pemandangan dan butuh frame yang lebih lebar. Warnanya juga nggak kalah gonjreng ya, karena pindah ke lensa ultrawide pun masih bisa pakai fitur AI-nya. Mode portraitnya juga nggak cuma sekedar ngasih efek bokeh yang dramatis doang. Bisa dibilang bokehnya di sini bokeh yang plus-plus. Karena ya ada filter menarik nih buat nambah keren fotonya. Kayak misalnya fitur AI Color Portrait yang bisa ngejaga warna objek utama
Sementara tampilan backgroundnya jadi monokrom atau hitam putih. Ya mungkin di smartphone lain juga bisa, tapi mesti install aplikasi ini itu dulu atau ngedit sana sini dulu. Nah, kalau jadi fitur bawaan di kamera itu rasanya jauh lebih praktis. Lanjut ada filter night flare portrait. Nah ini nih, yang bikin foto-foto bokeh di malam hari itu berasa dijepret pakai kamera profesional dengan lensa mahalnya. Efek blur titik-titik cahaya atau lampu di background itu jadi bener-bener dramatis dan halus gitu ya. Padahal ini kan cuma hasil olahan software kameranya aja. Oke, jadi ini dia sampel kamera video Oppo Reno 4F yang bisa merekam video dengan resolusi maksimal di 4K 30 fps. Ya, hasilnya cukup tajam ya, udah 4K. Cuma ya kelemahannya kalau dipakai sambil jalan kayak gini tuh masih kerasa goyang-goyang. Karena di mode 4K ini nggak dibekali fitur stabilizer atau EIS. Kalau pengen hasil video yang lebih stabil, bisa coba pakai resolusi yang Full HD ya, di 30 fps. Ini hasilnya relatif stabil kalau dipakai sambil jalan kayak gini, karena fitur stabilizer atau fitur EIS-nya aktif ya, di mode atau resolusi Full HD. Oh ya, ternyata bisa pakai kamera ultrawide-nya buat ngerekam video. Ini bisa pakai resolusi maksimal di Full HD atau 1080p di 30 fps. Hasilnya sih masih cukup kelihatan stabil ya. Ini saya pakai sambil jalan. Cuma emang nggak sestabil ketika saya ngerekam video pakai kamera utamanya yang pakai mode atau resolusi Full HD. Nah, kalau ini sampel video kamera belakang dengan aktifin efek bokeh atau ngeblur di background ya. Jadi kamera smartphone hanya fokus ke saya, sementara background di belakang ini dibikin ngeblur. Ini menarik sih, karena nggak banyak smartphone kelas menengah yang punya fitur kamera kayak gini. Nah, gimana menurut kamu? Blurnya udah cukup rapi belum untuk ukuran kamera video? Nah, sementara untuk kamera depannya, ini cuma mentok di resolusi Full HD 30 fps. Angle-nya cukup aman ya, kiri kanan oke, atas bawah juga nggak terlalu sempit. Dan backgroundnya juga masih kelihatan dengan cukup jelas. Cuma ini nggak sestabil kamera belakang ya, masih kerasa ada geter-geternya gitu. Nah, yang menarik kamera depannya juga bisa ngerekam video dengan efek bokeh atau ngeblur di background ya. Ini blurnya cukup rapi loh untuk ukuran kamera depan. Tapi perlu diingat ketika kita ngaktifin efek bokeh buat kamera depannya, ini resolusi videonya cuma mentok di 720p aja ya, alias nggak bisa Full HD. Ini meskipun software tapi lumayan rapi sih bokehnya. Dari pertama kali nyobain sampai udah mau 2 minggu pakai ini smartphone, ternyata entengnya itu nggak cuma saya rasain pas megang bodinya aja, tapi juga enteng nih di tarikan performanya. Ya, nggak nanggung-nanggung, smartphone ini udah dibekali RAM 8GB dan penyimpanan internalnya yang juga luber-luber di 128GB. Dan kalau masih belum puas, masih bisa ditambah pakai microSD. Sementara untuk dapur pacunya, Oppo Reno 4F ini udah diotaki SoC Helio P95 yang juga udah dibekali fitur Hyper Engine kayak Helio G Series. Jadi fitur Hyper Engine ini kerasa banget ya ketika kita pakai buat main game, karena bikin tampilan gamenya itu lebih maksimal, terus lebih minim latensi nih buat kamu yang sering main game online, jadi jaringannya jauh lebih stabil. Nah, karena udah dibekali fitur Hyper Engine, rasanya nggak afdol ya kalau belum main game di smartphone ini.
Jadi saya sempat nyobain beberapa judul game. Salah satunya game PUBG Mobile. Ini saya dapat settingan grafis maksimal di HD High dan frame dropnya masih cukup terkendali ya. Artinya masih cukup lancar lah selama permainan. Terus saya pakai juga buat main game COD Mobile, terutama mode deathmatch-nya. Itu seru banget main di smartphone ini. Dapat settingan grafis mentok rata kanan semua. Dan ya, performanya cukup stabil selama saya pakai itu 1-2 jam nonstop. Dan gak ketinggalan, saya juga sempat nyobain game balap Asphalt 9 Legend di smartphone ini. Dan iya, fitur Hyper Engine-nya tuh bener-bener kerasa ya. Artinya tampilan game itu terlihat lebih realistis dengan nampilin efek-efek partikel kayak debu, air, api, dan lain-lain. Iya, performa yang enteng di smartphone ini juga nggak lepas dari peran softwarenya yang udah pakai Android 10 dengan balutan ColorOS 7.2. Nah, ada beberapa fitur seru yang bisa dikulik-kulik di sini. Salah satunya yaitu Air Gesture. Jadi fitur ini tuh memungkinkan kita buat ngejawab panggilan telepon tanpa harus megang smartphone-nya. Tapi cukup dengan ngibas-ngibasin tangan aja di depan layar smartphone. Kedengarannya fitur ini cukup sepele ya, tapi ketika posisi tangan kita lagi ribet, atau lagi basah, atau lagi kotor, ya intinya nggak memungkinkan lah buat ngejangkau smartphone atau nyentuh layar smartphone. Asli, fitur ini kepake banget sih. ColorOS 7.2 di smartphone ini juga punya fitur manajemen baterai yang cukup ekstrim nih, buat maksimalin daya yang tersisa. Nah, salah satu fiturnya tuh ada yang namanya Super Power Saving Mode. Nah, ketika fitur ini diaktifin, baterai nyisa 5% pun itu masih bisa dipakai buat chatting di WhatsApp kurang lebih 1,5 jam. Asli, gokil banget kan? Baterai tinggal 5%, tapi masih bisa dipakai untuk aktivitas yang mana masih butuh akses internet. Nah, itu juga yang bikin Oppo cukup pede ngasih baterai dengan kapasitas 4000 mAh di sini. Baterai dengan kapasitas segini pun masih bisa digeber seharian dan untuk penggunaan yang juga relatif intens sama internet. Kayak misalnya buat main sosmed, buat chatting, streaming, sampai dipakai buat mabar online. Dan yang pasti, dengan kapasitas baterai segini, bikin Oppo bisa ngejaga ketipisan dan bobot smartphone yang lebih ringan dari smartphone lain di kelasnya. Nah, baterai 4000 mAh di sini juga ngasih keuntungan nih, terutama dari segi waktu charging yang relatif lebih singkat. Ini kan Oppo Reno 4F udah dibekali charger dengan output 18 watt ya. Jadi buat ngisi dayanya dari 10% sampai terisi setengahnya atau 50%, itu cuma butuh waktu sekitar 30 menit. Atau nggak nyampe 2 jam buat ngisi dayanya dari 10% sampai bener-bener penuh di 100%. Dan yang gak kalah menarik, Oppo juga bener-bener ngoptimalin proses charging di smartphone ini. Terutama buat kalian nih, yang sering ngecas smartphone-nya semalaman. Jadi intinya, Oppo Reno 4F ini punya fitur AI yang bakal mutus koneksi daya ketika baterainya itu udah penuh, meskipun di charge semalaman. Jadi aman juga nih buat baterainya. Oke, kayaknya segitu aja dulu cuap-cuap saya seputar Oppo Reno 4F. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan info belinya di mana, kamu bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Recommended atau enggak, lagi-lagi tergantung sama selera dan kebutuhan kamu. Tapi yang jelas, buat kamu yang lebih doyan pakai smartphone dengan ukuran bodi yang ringkes, tapi layarnya sendiri masih cukup lega buat nonton film atau dipakai buat main game, terus punya kamera yang hasil fotonya tuh cakep-cakep tanpa perlu diedit sana-sini lagi, dan yang pastinya enteng buat ngapa-ngapain, kayaknya nggak ada salahnya ya buat ngelirik Oppo Reno 4F ini. Ya emang, ini smartphone bukan yang terbaik di kelasnya. Tapi seenggaknya Oppo Reno 4F ini nawarin beberapa fitur yang bisa ngejawab kebutuhan kamu di era digital. Seenggaknya untuk saat ini. Ya, terima kasih udah dukung Gadget Gaul sebagai satu-satunya channel gadget di Indonesia yang konsisten ngebahas hanya gadget resmi. Di sini dengan Arya undur diri, sampai ketemu di video berikutnya.